Dan sebelum jeda tadi kita juga sudah menerima telepon dari Denny di Duren Sawit yang menanyakan harga rumah yang masuk akal untuk Jakarta itu berapa ya, sehingga semua orang bisa beli rumah di Jakarta. Tapi sebelumnya kita juga sudah terhubung dengan Rena di Tebet. Selamat pagi Rena. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Rena. Apa yang mau Ya, ditanyakan? aku ingin bertanya, bijaknya saya sebagai konsumen nih, jika ingin membeli rumah, apa saja yang harus dipikirkan terlebih dahulu selain pendapatan? Oke, Terima kasih. terima kasih Rena di Tebet. Wah, ini ada niat mau beli rumah di dalam waktu dekat Yang mau kayaknya. belanja nih, Ada ada yang yang mau belum belanja orang mau ya. belanja. Oke. Oke, dan pagi ini kita juga masih terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual dengan narasumber Mbak Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif JPI, dan Mbak Wendy sekaligus bisa langsung menjawab pertanyaan dari Denny dan Rena. Oke. Jadi gini, mungkin Denny saya coba kasih penjelasan dulu bahwa pada saat ini yang banyak disediakan di pasar itu middle up dan middle low. Jadi larinya ke bawah dan ke atas. Gap di tengahnya tuh tinggi sekali, itu yang banyak tidak tersedia. Hmm. Jadi Halo Mbak Wendy. kalau ditanya sebetulnya, halo, Ya, agak bisa nge-freeze dengar? tadi, Oke, Oh, sorry. siap. Oke, sorry. Jadi kalau mau ditanya masalah sebetulnya mana sih kekosongan untuk perumahan, itu adalah di orang middle class. Jadi yang level-level manajer, level apa itu sulit sekali mendapat rumah walaupun gajinya sudah cukup. Ya, tapi itu sulit sekali karena nggak ada bantuan kanan kiri, yang atas kemahalan, yang bawah dia tidak masuk dalam subsidi. Nah, untuk angka saya nggak bisa jawab Denny karena itu tergantung daripada kamu nanti where you belong gitu, larinya slot di mana gitu. Tapi kekosongan memang ada di middle. Nah, Oke. dengan Rena di luar dari Mbak, sebelum pendapatan, ke Rena, di middle ini ya kenapa sih ada kekosongan? Maksudnya memang kenapa nggak jadi salah satu pilihan alternatif gitu loh yang ditentukan? kayak kita nih karyawan nih, pekerja nih, susah kan nyari rumah, ya kan, Iya, pendapatan kita sudah cukup, ya kan, kita sudah punya titel sebagai karyawan, kita jabatan sudah punya oke karir lah. yang baik, Hmm. jabatan oke, sudah bisa beli mobil, sudah bisa beli apa, beli rumahnya susah. Karena kenapa? Memang tidak disediakan, tidak ada yang pay attention ke situ, tidak ada yang fokus, itu satu. Ya kan, pengembang-pengembang karena sulit sekali sekarang untuk mendapatkan lahan yang dengan harga yang affordable, lahan di tengah Hmm. kota kita udah mahal sekali, dan dengan keterbatasannya pembangunan, aturan bangunan, mau nggak mau dia bangunnya tuh satu harus tinggi, dua agak mahal, jadi dibikinnya prime. Oke, Nah begitu itu prime, golongan kita miring langsung minggir, nggak bisa betul. kan ke situ, Dan ya kan? masuk ke bawah pun Nah, juga nggak bisa ya, nggak karena bisa ada persyaratan khusus karena kita juga. udah di atas, Nah, iya. kita udah di atas daripada apa namanya income maksimumnya di situ kan. So we're stuck here in the middle. Dan ini adalah sebetulnya yang muda-muda nih, yang sekarang kita masih tenaga banyak, masih Benar. kerja, kita we are the Masih main produktif workforce lah. gitu di dalam sini. Dan majority percaya atau tidak kita tinggal di pinggir kota. Oke. Kita kedorong. Lari ke Nah, Bekasi, ke kota satelit gitu ya. itu yang sekarang kadang-kadang kita kalau ngeliatin kawan-kawan kita ya yang umur-umurnya 30-an, apa kita liatin KTP-nya tuh di luar Jakarta. Benar. Karena kenapa? Mereka terdorong ke sana. Oke, Tidak mampu membeli di dalam kota. baik. Itu Mas Jadi kalau Rizal. Denny mau nanya harga rumah ya disesuaikan kemampuan keuangannya masing-masing pribadi orang gitu ya. Yang paling tahu kan Iya, dia agak sendiri. sulit jawabnya. Iya, Harus iya, berapa saya juga sulit jawabnya. Income betul. grupnya beda-beda banget soalnya. Yes. Kemudian Gitu. ke Rena, bijaknya sebagai konsumen apa sih yang perlu dipikirkan sebelum kita membeli rumah selain keuangan, selain harga gitu loh. Kamu mesti putuskan kamu mau hidup di kota atau tidak ya. Jadi itu satu yang menjadi menurut saya tolak ukur yang berbeda. Kalau kamu don't mind tinggal di pinggir kota, sekarang banyak sekali di pinggir kota itu yang eh, dekat dengan port. Ya, transport kereta, transport untuk kendaraan-kendaraan lain yang bisa masuk ke dalam kota. Secara ukuran pendapatan itu pasti lebih affordable. Tapi kalau kamu is a city person, you're urban. I'm a city person. Jadi saya kepingin tinggal di tengah kota, gitu kan? Buat saya hal seperti itu harus dipinggirkan. Saya mau bisa jalan ke tempat saya bekerja. Oke. Oke, dan balik laginya kemana yang mesti saya lihat? Then I have to look at vertikalisasi daripada tempat tinggal saya, dan I need to look at apartments.
ya kan? Dan I need to look, kalau udah lihat apartemen, saya mesti lihat apanya lagi. Pembangunnya siapa, reputasinya gimana. Selama ini waktu dia bangun-bangun yang lain, capital gain-nya seperti apa, secondary Background-nya market. gitu ya. Exactly, itu mesti dilihat gitu. So diputusin, mau diputus Halo Mbak karena Wendy. gitu kan, mau Mbak ya Wendy, ya bisa kayaknya dengar sinyalnya ya, agak-agak ada gangguan teknis nih sinyal. lagi mendung. Oh Kalau iya, lagi lagi mendung mendung suka ya. begitu, Iya, lagi suka mendung. tiba-tiba nge-freeze Mbak, sayang banget. Ya, boleh diulang tadi yang Oke, terakhir. harus diputuskan dulu. Mm-mm. Inginnya di mana? Do you need a landed house, or you don't mind sleeping in an apartment? Yang apa maksudnya, tinggal di langit, kita berarti di atas gitu kan. Begitu itu sudah bisa diputuskan, kamu lihat pendapatan kamu bisa larinya kemana gitu. So it's a decision yang mesti diambil dulu, dari situnya dulu sih. Ada orang yang harus di landed, di tanah gitu. Nah kalau di Jakarta landed udah it's unaffordable, mau nggak mau kamu harus ke pinggir. Baik. Ya kan. Ya, kayaknya cukup ya buat Rena di Tebet. Kemudian kita juga sudah terhubung dengan pendengar kita dari Tebet. Kita pindah ke Kebon Jeruk. Ada Kebon jeruk. Caca ya, Kebun Oke. Jeruk ya. Ada Caca. Selamat pagi Caca. Halo, pagi. Pagi Caca. Selamat pagi, Mas. Boleh nyanyi Mbak. dulu nggak Caca? Caca Marica hehe. Silakan Caca. Marica. Oke. Halo, selamat pagi, Mbak. Halo, pagi. Aku mau tanya, seperti yang kita tahu kan urus KPR itu nggak mudah ya, apalagi di Jakarta. Yang mau aku tanyakan, kira-kira langkah apa aja nih yang harus diambil supaya kita bisa lolos verifikasi KPR di bank? Oke. Waduh. Oke. Itu urusannya BI checking ntar. Makasih ya Caca ya. Gitu. Oke, makasih Kamu Caca. mesti apa ya? You need to have a very good credit record. Itu satu, ya kan? Betul. Jadi bintangnya 5, atau kalau mentok gitu bintangnya 5. Your down payment itu, bank tuh biasanya approve kalau down paymentnya besar di depan, lebih cepat. Oh gitu Ya kan? ya. Jadi bukan minimumnya. Jadi kalau dia bilang oh minimum, jadi dia bisa terima DP misalnya hanya 5%. Ya, but ada ABC-nya. Dengan DP 5%, kamu harus punya kolateral ini, kamu harus punya credit record yang bagus, kamu harus punya other things-nya gitu. Misal nih kalau soal DP nih Mbak, DP misalnya 5% ya. Kita ngambilnya ternyata memang harus lebih tinggi. Ini seberapa kira-kira? 20% kah atau berapa yang jelas-jelas? Oh, as high as you can afford it. Chances kamu yang akan di-approve lebih tinggi. Jadi kalau kamu bisa afford, misalnya kamu ada dana bisa tutup, ini ekstrim ya, 50% gitu misalnya. Itu chances kamu diterima akan lebih tinggi karena dia punya resiko itu udah tercover setengah gitu. Kan dia minjemin kamu uang. Benar. Jadi resikonya udah selesai di depan dulu. Baik. Jadi kalau gimana itu tetap balik-baliknya ke dana. Di situ. Selain itu mungkin ada lagi yang mesti diperhatikan nih ketika mau ambil KPR supaya lolos verifikasi gitu. Well, satu credit record, nomor 2 is employment record ya. Jadi kalau kamu banyak pindah-pindahnya itu kadang-kadang dia ngebacanya esin, wah kamu berarti nggak bisa punya satu job security yang stay stabil gitu mereka suka lihat seperti itu. If you have collateral that will help, collateral fisik ya yang bisa dijadikan backup jaminan. Saya mau pinjam uang segini, tapi saya punya backup jaminan, let's say ada 5 mobil misalnya. Atau orang tua saya yang punya dana segini bikin surat sponsor, seperti itu bisa. Buat jaminan ya. Baik. Ya kurang lebih seperti itu ya Caca di Kebun Jeruk. Kalau Mbak Wendy kayaknya sih nggak pernah ya untuk pengajuan KPR jadi well, semua orang harus mengalami kayaknya. Harus mengalami. Jadi biar tahu. Baik, Mbak Wendy, ini kembali lagi ke tema kita ya, kebijakan berbasis pendekatan pasar. Ini sebagai salah satu solusi masalah hunian. Nah, kalau berbicara soal permasalahan-permasalahan tadi yang sudah dibahas di awal gitu ya, beberapa permasalahan yang terjadi. Sebenarnya kebijakan pemerintah selama ini yang sudah berjalan ini sudah cukup mengakomodir atau seperti apa sih? Kebijakan itu udah lama ya. Jadi sebetulnya yang disayangkan adalah ini terlalu rigid.
fleksibilitasnya belum maksimal. Kalau dilihat dari kebijakan eksekusinya itu sekarang minimal. Jadi ya seperti tadi saya bilang, kekurangannya sekian, tapi yang supply-nya sedikit gitu. Nah, kalau ini kita baca dan kita pilah-pilah, sebenarnya apa yang bisa dijalankan di luar daripada kewajiban itu. Harus ada alternative method gitu kan, yang bisa kita bantu. Kalau pengembang itu, jadi gini, dia membangun bangunan utama. Rusunnya itu adalah sebagai kewajiban. Okay. Let's say rusun ini bukan kewajiban, tapi dijadikan suatu business model. Misalnya, saya ada lahan yang saya bisa beli murah, tapi lumayan nih bisa dibangun untuk menjadi apartemen, rusun lah ya yang affordable. Tapi karena kan ada ongkos perizinan, ongkos ini, ada pajak, banyak yang di luar daripada fisik itu sendiri. Itu yang harus di-incentivize supaya pembangun ini berniat membangun untuk rusun, di mana dia nggak akan rugi. At the moment, kalau dia bangun hanya rusun dioperate itu akan rugi. Oke. Ya kan, makanya semuanya itu kewajiban, jadi diserahkan aja, dah bangun selesai, dah sana itu urusan kamu sana kan. Tapi kalau itu dijadikan suatu business model, it's a controlled thing. Ya jadinya saya sebagai pembangun, saya mau bangun rusun, bisa untung kok. Tapi I need to be incentivized. Apa nih yang bisa diberikan kepada saya? Apakah pajaknya lebih rendah? Apakah perizinannya lebih cepat? Apakah lahannya misalnya boleh dibebaskan dengan cara berbeda? Macam-macam lah. Sebenarnya insentifnya seperti apa gitu supaya bergerak. That industry itu bergerak. Nah, kalau industri itu bergerak, si pengembang ini merasa dia bisa menjadi pembangun affordable housing lah, let's say seperti itu ya. Ya seperti itu. Sisi satunya pun akan bergerak. Jadi sisi kontraktor, percaya atau enggak, kota kita ini tidak punya kontraktor kecil atau medium. Adanya super kecil atau super besar. Jadi yang medium ini tetap ya, yang middle nggak ada ya? Nggak ada. Kalaupun ada segelintir gitu kan, jadi nggak ada gitu. Jadi itu that industry will move as well. Ini pergerakan rodanya nih domino effect gitu loh. Jadi kalau pengembangnya merasa bisa nih kita bangun seperti ini. Pengembang is a very simple businessman. Dia larinya ke bottom line. Masih hijau dia jalan. Gitu. Nah, begitu dia lihat ini bisa jalan, dia akan bergerak ke situ. Dari sisi pembangun fisik, si kontraktor dan kawan-kawannya itu yang supplying equipment, itu pun bergerak kan. Nah, dari situ bergerak, apalagi yang bergerak? Yang materialnya sana juga bergerak. Oke. Baik, tahan dulu Mbak Wendy. Ini makin seru nih ya. Dan kita juga masih buka kesempatan nih buat Anda yang pengen bertanya, silakan langsung saja telepon di 0800 245 7893. Ini telepon bebas pulsa, sekali lagi di nomor 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. KBR Inspiratif, terpercaya,